Mhm. Oke, tadi siapa yang jawab? Halo halo? Halo halo, hai? Ya, Pak. Oh ya, yuk siapa tadi yang jawab? Coba diulang lagi. Saya Pak Erlan. Erlang, gimana Mas Erlang tadi jawabannya? Resolusi piksel, spasial, spektrum, dan resolusi temporal. Oke, apa aja itu? Coba dijelasin Mas. Eh, Ayo dong, berani jawab berarti harus berani ini jelasin. saya lupa naruh filenya di mana. Yo, yang lain gimana? Boleh Ada Zulfa, yang Pak? mau nyoba? Kenapa? Oh iya Pak, ada Pak. Oh, Ada Pak. oh ya ya. Nanti ya Zulfa. Kalau yang resolusi piksel itu merupakan perhitungan jumlah piksel dalam sebuah citra digital. Hasil perkalian jumlah piksel lebar dan tinggi kemudian dibagi dengan 1 juta. Sebuah citra dengan tinggi n piksel dan lebar m piksel berarti memiliki resolusi selebar m kali n suatu citra yang memiliki lebar 2048 piksel dan tinggi 1536 piksel. Maka totalnya 3.145.728 piksel atau 3,1 megapiksel, Pak. Kalau yang Oke. resolusi spasial itu menunjukkan seberapa dekat jarak setiap garis pada citra, Pak. Oke. Lalu untuk resolusi spektrum, sebuah citra digital membedakan intensitas ke dalam beberapa spektrum. Citra multispektrum akan memberikan spektrum atau panjang gelombang yang lebih baik yang akan digunakan untuk menemukan warna. Lalu Oke. resolusi temporal berkaitan dengan video. Sebuah video merupakan kumpulan frame statis yang berupa citra yang berurutan dan ditampilkan secara tepat. Resolusi temporal memberikan jumlah frame yang dapat ditampilkan setiap detik dengan satuan frame per second. Lalu yang terakhir, resolusi radiometrik. Resolusi ini memberikan nilai atau tingkat kehalusan citra yang dapat ditampilkan dan biasanya ditampilkan dalam satuan bit. Contoh bit 8, contoh citra 8 bit dan citra 256 bit. Semakin tinggi resolusi radiometrik, maka semakin baik perbedaan intensitas yang ditampilkannya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Mbak Zulfa, ada yang mau ditambahin? Iya, Pak. Ada yang mau ditambahin tadi dari Mas Erlang? Paling nambahin sedikit mungkin, Pak. Kan tadi Boleh. untuk menentukan kualitas citra dibutuhkan pengukuran resolusi. Nah, Mm-mm. resolusi citra itu merupakan tingkat detail suatu citra gitu kan, Pak. Nah, semakin tinggi Mm-mm. resolusi citra, maka akan semakin tinggi pula tingkat detail citra tersebut. Nah, Oke, untuk sip. pengukuran resolusinya itu sendiri itu ada dua. Satu ukuran fisik, dua ukuran menyeluruh. Kalau ukuran fisik jumlah garis per milimeter atau jumlah garis per inci. Kalau ukuran Oke. menyeluruh jumlah garis per tinggi citra. Nah, untuk tekniknya resolusi ini udah disebutin tadi sama Kak Erlan. Mungkin Mm-mm. tambahin sedikit soalnya Kak Erlan kayaknya ada beberapa yang nggak disebutin juga. Yang pertama tadi Oke. resolusi piksel ya, merupakan perhitungan Ya. jumlah piksel dalam sebuah citra digital. Mm. Dan juga merupakan hasil perkalian jumlah piksel, lebar dan tingginya. Yang kemudian dibagi dengan 1 juta. Dan juga resolusi piksel ini sebuah citra dengan tinggi n piksel dan lebar m piksel, berarti memiliki resolusi sebesar m kali n. Oke. Dan memiliki lebar 2048 piksel atau tingginya 1536 piksel.
Untuk totalnya bisa piksel ataupun megapiksel. Untuk yang kedua, resolusi spasial. Nah, untuk resolusi spasial ini menunjukkan seberapa dekat jarak setiap garis pada citra. Yang kedua, menghasilkan jumlah piksel per satuan panjang. Yang ketiga, resolusi spektrum. Sebuah citra digital yang membedakan intensitas ke dalam beberapa spektrum. Yang kedua, citra multispektrum akan memberikan spektrum atau panjang gelombang yang lebih baik yang digunakan untuk menampilkan warna. Yang keempat, resolusi temporal. Ini berkaitan dengan video, di mana sebuah video merupakan kumpulan frame statis yang berupa citra yang berurutan dan ditampilkan secara cepat. Nah, resolusi temporal juga memberikan jumlah frame yang ditampilkan setiap detik dengan satuan frame per second atau FPS. Yang kelima, resolusi radiometrik. Nah, ini memberikan nilai atau tingkat kehalusan citra yang dapat ditampilkan dan biasanya ditampilkan dalam satuan bit. Misalnya citra 8 bit atau citra 256 bit. Jadi semakin tinggi resolusi radiometrik, maka semakin baik perbedaan intensitas yang ditampilkan. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, sip. Bagus sekali, seneng saya nih kayak gini. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Atau udah cukup? Oke ya, tadi kayaknya udah cukup banget. Jadi itulah jawabannya. Nah, lanjut lagi, nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan citra warna 8 bit dan 16 bit. Ada yang bisa nyoba? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, boleh Pak? Kalau Boleh. 8 bit 1 piksel dapat memiliki 256 warna, Pak. Iya, oke, terus? 16 bit 1 piksel 65.536 kombinasi warna. Oke. Udah? Udah, Pak. Oke. Ada yang mau nambahin lagi? Saya boleh Pak, Boleh, yuk silakan Mas Wahyu. tapi yang saya ingat yang 16 bit Pak. Oke, boleh. 16 bit biasanya disebut dengan citra high color ya Pak, dengan setiap piksel diwakili dengan 2 bit, memori 16 bit, warna 16 bit, memiliki 65,536 warna. Oke. Tadi Mas Wahyu. Mas Wahyu siapa ya tadi? Wahyu Gultom Pak, Wahyu? Wahyu Kurniawan Gultom. Wahyu Kurniawan Gultom. Oh, ini dia. Oke. Sip. Oke. Lanjut. Nomor 3. Saya, Sebutkan. Pak. Oh, belum selesai, Mbak. Sabar ya. Iya. Oke, sebutkan perbedaan citra raster dan vektor. Ayo Mbak Tika, silahkan. Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Ya. Kalau citra raster, jika ukurannya diperbesar akan terlihat lebih pecah. Sedangkan jika diperkecil, resolusi gambar tidak akan berubah. Oke. Kalau vektor, gambar yang digunakan untuk menjaga kualitas sebuah gambar atau desain. Oke. Ada lagi? Udah? Udah, Pak. Oh ya, yuk. Ada lagi yang lain mungkin? Ada yang mau nambahin? Ayo. Ada yang mau nambahin? Mas Rio mungkin? Oh, siapa? Sama Pak. Sama? Sama, Ya. Pak. Untuk Oh ya, yuk.
Gimana? Silakan, Mas. Citra raster itu Hmm. memiliki ukuran file yang besar. Jika diperbesar akan kemungkinan pecah, rusak atau blur. Untuk format menyimpan filenya itu GIF, TIFF, BMP, PST, dan JPG. Oke. Itu suara Gambar kucingnya nyaring sekali ya. Ya kan tuh. jadi babak kucing, Pak. Yuk lanjut. Gambar raster adalah gambar yang dipakai untuk kebutuhan kompleks yang biasanya itu diam dulu. Wow, malah. Oke, Saya Mas untuk Rio. bidikan kamera. Aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan citra raster itu biasanya Photoshop, Corel Paint, Adobe Fireworks, dan atau GIMP. Untuk citra vektor itu memiliki resolusi independen. Gambarnya apabila diperbesar akan lebih bagus, tidak akan pecah karena objeknya itu geometris, mana objeknya itu dihitung secara matematis. Yang selanjutnya, format dari citra vektor itu FH, CDR, HI, dan EPS. Gambar vektor atau citra vektor biasanya dipakai untuk kebutuhan ilustrasi yang membentuk gambar geometris sederhana. Gambar vektor cocok untuk kebutuhan logo serta desain yang berfokus pada kesederhanaan suatu produk. Beberapa aplikasi yang bisa menghasilkan citra vektor itu adalah Inkscape, CorelDRAW, dan Illustrator, Pak. Ada Illustrator. Oke. Saja saya, Pak. Oke, sip. Mungkin ada saya revisi sedikit. Untuk size ukuran dari raster sama vektor itu tumpang tindih. Jadi nggak ada yang bisa dibilang besar, nggak ada yang bisa dibilang kecil. Jadi kalau kalian lihat raster, itu misalnya kalau filenya berbentuk TIFF, itu dia gede banget. Vektor misalnya bentuknya EPS atau CDR itu juga bisa gede banget juga kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian nambahin size-nya itu tumpang tindih seperti tadi itu salah ya untuk yang sekarang. Jadi untuk perkembangan zaman, sebentar ada telepon. Halo, halo. Suara kucingnya kebablasan. Oke, sip. Selain itu tadi jawabannya benar semua ya. Nah, lanjut yang terakhir. Nah, di sini yang ambil foto menggunakan kamera HP, DSLR, mirrorless satu device yang kalian miliki, lalu edit foto tersebut dan berikan juga histogram menjadi yang normal, terus jadi terlalu gelap, terlalu terang, kontras rendah sama kontras tinggi. Nah, di sini misalkan kalau ada yang jawab cuman hasil jadinya aja, jadi misalnya fotonya
foto normal, terus langsung digelapin, diterangin, terus kontrasnya direndahin, kontrasnya ditinggiin. Nah, itu salah ya. Nah, yang benar itu adalah harus ada histogramnya, harus ada grafiknya, kayak gitu itu. Oke, nah untuk nilai akan saya perlihatkan. Tapi jangan senang dahulu karena ini masih UTS. Jadi nilai UTS itu berapa persen ya? Sebentar. Nilai UTS itu 25% dari totalnya nanti. Jadi misalkan kalau UTS kalian bagus belum tentu misalnya kalau UTS kalian bagus terus UAS kalian jelek belum tentu nilainya juga bagus ya. Loh mana ini? Kok nggak bisa? Loh, height. Oh, unheight salah. Height. Nah, terus ini di height. Oke. Terus ini di height. Oke. Ini saya stop. Misalnya kalau ada yang mau cross check atau nilainya nggak keluar, kabarin aja ya. Mata kuliah, laporan, kuliahan UTS. Oke. Oke, kelihatan? Nah, ini adalah nilai kalian. Nah, oke. Ini nilainya. Ingat, nilai ini 25% dari total hasil akhir kalian nanti. Gimana? Ada yang merasa, wah nilai saya kok ketinggian, harusnya nggak 90, harusnya cuma 70. Pak. Iya? Saya nanti boleh coba share screen jawaban UTS saya nggak, Pak? Boleh. Kenapa? Nggak apa-apa sih, penasaran aja sih, Pak. Oke. Sip. Oke. Udah puas melihat nilainya? Ada yang nggak ada nilainya mungkin? Bapak mau nanya, Iya, saya mau jawab. itu yang nggak ada nilainya karena kenapa, Pak? Ini yang nggak ada nilainya itu nggak ngumpulin. Oke, Pak, makasih. Oke. Ada yang ngumpulin tapi nggak ada nilainya mungkin? Siapa tahu saya kelewatan. Aman semua? Oke, sip kalau gitu. Nah, lanjut Mas Erlang, silahkan kalau mau share screen. Ini udah kelihatan belum? Oke, udah. Ini yang nomor 1 ya, Pak? Ya. Ini nggak penting nih sebenarnya. Yang nomor 4-nya gini kira-kira gimana, Pak? Iya, itu benar. Jadi kita nilainya itu dari grafiknya. Kalau yang nomor 3, Pak? Gini kira-kira udah bener nggak ya, Pak? Ini beda nggak sih dari yang dikumpulin atau sama?
Kayaknya sama, Pak. Bentar. Kemarin ngumpulnya pakai apa? Email atau apa? Iya, lewat email, Pak. Lewat email ya. Nama filenya apa kemarin? @maulana@yahoo.com. Ya udah deh, saya stop share ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, tadi itu udah benar nggak masalah. Nggak ada yang 100 tuh, Pak, jadinya. Iya. Yang 100 itu nggak ada di kelas kalian. Di kelas sebelah ada 1. Kok bisa gitu, Pak? Oke. Ada jawaban yang kurang lengkap gitu ya, Pak? Ya, betul. Salah satunya yang benar itu adalah dia yang di bagian bedanya vektor sama raster. Itu salah satu kelas sebelah itu dia ngasih gambar dari hasilnya dia sendiri. Itu makanya dari nilai plusnya. Nah, terus di bagian gambar nomor 4 dia ngasihin curve-nya terus sama ngasihin grafik yang tadi itu. Seperti itu. Oh, dia ngasih contoh gitu ya, Pak, jadinya? Iya, betul sekali. Oh, oke deh, Pak, kalau gitu. Sip. Makasih, Pak. Itu. Oke, ada lagi? Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahan beneran. Mana nih? Open. Pertemuan ke-8. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi dalam penggabungan citra. Ada yang bisa menerka-nerka seperti apa itu? Oke, nah operasi penggabungan citra itu lebih ke misalnya contohnya kalian foto biasa yang kalian tahu nggak model Polaroid? Foto Polaroid ada yang Tahu, pernah Pak. tahu? Nah, ya. Jadi kalau modelnya foto Polaroid itu kan dia di bagian bawahnya itu kan ada putihnya ya. Nah, itu ada bingkainya. Nah, operasi dari penggabungan citra itu bisa menggabungkan 2 atau lebih objek menjadi 1 seperti itu. Itu adalah ringkasannya. Nah, untuk editingnya biasanya kita bisa menggunakan Photoshop atau Photopea yang biasanya kita lakuin. Sebentar. Nah, oke. Terus misalnya kalau kalian hilangin background yang kayak kemarin terus ganti background yang lain itu juga termasuk operasi dalam penggabungan citra. Nah, banyak macamnya.
Dan biasanya kita lakuin tapi kita nggak tahu itu sebutannya apa. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih contoh yang lain nggak? Operasi penggabungan citra selain yang saya bilang tadi. Mas Rio mungkin mau menambahkan atau Mas Erlan? Loh, Erlannya ada 2 nih. Erlan Inkiriwang. Saya Erlan Inkiriwang, Pak. Yang Oh satu ya. Erlan, Pak. Panggilannya Erlan juga atau gimana nih? Saya dipanggilnya Erlan. Erlan. Terus yang tadi? Maul. Maul. Iya, Oke. kan Maulana. Oh gitu ya. Mas Maul sama Mas Erlan ya. Oke, sip. Nah, mungkin Mas Erlan bisa menambahkan? Apa itu, Pak? Menggabungan citra. Iya. Pernah ngelakuin nggak sebelumnya? Paling ngedit beberapa aja sih, Pak. Biasa-biasa aja. Menggabungin gambar animasi di Photoshop. Apa itu? Animasi apa? Bukan gambar biasa aja, tapi buat dibikinin jadi icon gitu, Pak. Oh, oke. Ada contohnya nggak yang udah pernah dibuat? Ada sih, Pak. Oke, boleh share screen mungkin? Share screen. Ya. Oh iya, Pak. Contohnya icon yang ini, Pak. Oke, bentar. Kalau Oke. lainnya, Itu kok unduhannya ada foto ceweknya? Waduh, apa itu? Oh, itu foto adik saya, Pak. Oh. Bikin CV. Loh, kan langsung pada jawab semua kan itu. Adiknya single apa enggak? Nah, Pak? Adiknya single apa double? Single. Umurnya berapa? Beda 1 tahun, Pak, sama saya. Wah, tuh. Tuh. Bisa ngirim CV nggak nih ke adiknya? Loh. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Lamaran. Oke, nah itu bisa juga. Jadi buaya darat mulai keluar. Nah, betul banget. Nah, jadi ikon kayak gini itu juga termasuk dalam operasi penggabungan citra kayak gitu. Sip, bagus, Mas Erlan. Saya matiin ya, Pak. Apanya? Share screen-nya. Oh, share screen-nya. Iya. Oke. Ntar saya tandain dulu nih, Mas Erlan. Oke, sip. Nah, itu betul banget. Ada yang mau share lagi nggak yang lainnya? Yang kemarin suka gambar itu siapa? Yang di IG? Waduh, lebah. Mas Adit, bukan? Reza kayaknya, Pak. Oh, Mas Reza. Mana Mas Reza? Siapa itu? Reza Palevi. Nggak ada orangnya. Oke, Mas Lagi ke Bandung, Pak. Oh, lagi ke Bandung. Ya udah deh, sayang. Nah, itu teknik blending. Teknik blendingnya kayak gimana? Coba, Mas. Bisa dijelasin nggak? Itu Pak, yang foto digabungin 2 itu loh Pak. Jadi kayak orang sama bayangan gitu loh. Orang sama Tapi bayangan aslinya dari 2 mantan. foto gitu.
Kayak gimana Mas? Coba dicontohkan. Oh. Ada yang udah dibikin belum? Nggak ada Pak, nggak ada. Oke, ya saya ngerti. Jadi gambarnya orang kayak gitu, terus agak digelapin, terus nanti orangnya itu nanti berbentuk gitu ya. Ada misalnya pemandangannya berbentuk sama orang kayak gitu itu ya maksudnya ya? Itu bukan? Iya maksudnya gitu Oke, Pak. nah itu Iya. juga termasuk dari penggabungan citra. Bagus banget. Ada yang lain mungkin? Master. Oke. Ada yang lain mungkin? Nggak ada? Nah, oke. Hari ini saya pingin kalian bikin PPT tentang penggabungan citra. Jadi, aduh, mana nih nanti? Nah, operasi apa aja sih yang ada di dalam penggabungan citra? Nanti kalian bisa sebutin contohnya yang kayak tadi itu penggabungan seperti apa. Terus nanti diberikan contohnya juga. Oke? Individu ya Pak? Oh ya, jelas individu. Oke Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa nanti kumpulinnya lewat WA ya. Sama nanti saya mau cross check sesuatu nanti saya PM satu-satu ya. Untuk deadline mau nanti malam atau minggu depan? Minggu depan, Pak. Cepat banget Mbak Tika jawabnya. Mau minggu depan? Iya, Pak. Nanti misal kalau minggu depan kalian malah lupa. Nggak lupa nih? Enggak Pak, minggu depan aja Pak. Oke, yaudah. Minggu depan ya. Terus kalian boleh nyari di internet nggak masalah, tapi jangan lupa nanti di bagian akhir dikasih sumbernya dari mana. Terus minimal PPT-nya ada 12 slide. Di luar dari pembuka sama sumber yang terakhir tadi itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Pak, Hah? tadi tugasnya tentang apa ya Pak? Tadi sinyal saya ini nge-lag Pak. Oke. Nih ya. Operasi nih, operasi dalam penggabungan citra. 12 slide itu Pak Iya, jadi nanti ada penjelasannya terus nanti ada contohnya juga. Coba kalian searching aja nanti. Oke? Terus misalnya kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau kurang yakin sama isi dari PPT-nya nanti jelasin ke saya dulu nanti baru submit ke grup. Oke? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, sip. Kalau gitu kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bapak. Yuk, terima kasih Terima kasih juga. Pak. Terima kasih Pak. Yuk, kita lanjut lewat WA ya. Iya Pak.